manisnya iman. Manisnya iman artinya lazzatul ibadah atau lazzatut ta'at. Bagaimana manisnya iman itu, bagaimana lezatnya sembahyang itu. Nah itu kada bisa kita tulis dengan tulisan menerangkan, kada ada sesamaannya, kada bisa dengan penjelasan panjang lebar, kada bisa juga. Tapi bila kita mengamalkan ilmu-ilmu yang berurusan dengan itu, kita akan dapat rasanya itu. Nah, sesuai dengan sejauh mana kita mengamalkan ilmu itu. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Nah, ujar Nabi, ada 3 perkara. Barang siapa yang 3 perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman. Barang siapa yang ada pada dirinya 3 perkara, maka dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah. Nah, bila kita berusaha untuk mendapatkan 3 itu, kita amalkan 3 hal itu, nah kita akan diberi Allah yang namanya halawatul iman, manisnya iman itu. Apa yang 3 hal itu? Antara lain, ujar Nabi kita, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Bahwa adalah Allah dan Rasul lebih dia cintai kepada dirinya daripada selainnya. Nah, itu pertama. Kalau kita mengamalkan itu, kita akan merasai manisnya iman. Bahwa adalah Allah dan Rasul yang paling dicintainya kepada dirinya daripada selain keduanya itu. Artinya orang menempatkan cinta kepada Allah dan Rasul itu adalah nomor 1 dalam dirinya, nomor 1. Sehingga apapun pekerjaan, apapun perkataan, walaupun itu menyenangkan dirinya, walaupun itu menyenangkan orang lain, kalau kada menyenangkan Allah dan Rasul, itu kada digawinya, kada dilakukannya. Nah, soalnya dia mengutamakan cinta Allah dan Rasul. Ada pekerjaan, bila dikerjakan dirinya senang, keluarga senang, tetangga senang, tapi Allah Rasul kada suka, nah ini kada melaksanakan itu. Itu artinya orang yang menempatkan Allah dan Rasul sebagai yang nomor 1 dicintainya di dalam dirinya. Nah, yang kedua, wa ayyuhibba lil mar'i la yuhibbuhu illa lillah. Bahwa dia mencintai seseorang yang mana dia tidak cinta kepada orang itu melainkan semata-mata karena Allah. Nah, yang kedua itu, dia cinta kepada seseorang itu bukan karena hartanya. Dia cinta kepada orang itu bukan karena keluarga. Dia cinta kepada orang itu bukan karena orang itu menolong dia. Dia cinta kepada orang itu bukan karena orang itu baik dengan inya. Tetapi dia cinta kepada orang itu semata-mata karena Allah. Dan ini bisa terjadi apabila yang dicintainya itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ahli ibadah, lawan inya kada kenal, lawan inya kada pernah berhubungan, lawan inya kada pernah membantu, lawan inya kada pernah menolong. Tapi karena orang itu orang yang takwa kepada Allah, dia cinta kepadanya karena Allah. Nah, ini kita kada pernah menuntut ilmu, kada pernah mengaji lawan sidin, kita kada pernah mendengar petuah sidin, kita kada pernah dibantu oleh sidin, kita kada pernah oleh sidin, tapi sidin itu orang yang takwa kepada Allah. Lalu kita cinta kepada sidin semata-mata karena sidin takwa. Nah, itu artinya kita cinta semata-mata karena Allah. Nah, dua itu. Kita membaca misalnya manakib Syekh Salman kah, Fakihul Muqaddam kah, Abdul Qadir Al-Jilani kah, kita baca, kita kada pernah bertamu lawan sidin, kada pernah dibantu sidin. Nah, tapi karena kita mendengar bahwa sidin itu orang yang sangat taat kepada Allah,
orang yang sangat takwa kepada Allah. Lalu kita cinta Abang Sidin itu. Nah, itu artinya cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu. Nah, yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ila fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Bahwa dia benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci bahwa dia dimasukkan dalam neraka. Tiga hal itu. Bila hal tiga macam tadi ada pada diri kita, nah kita akan mendapatkan yang namanya halawatul ibadah, manisnya ibadah, manisnya iman, manisnya lezat dalam hal taat kepada Allah. Ini pertama, Allah dan Rasul yang paling kita cintai, nomor satu dari yang lain-lainnya. Perintah siapakah? Kalau kada sesuai lawan Allah, ada hendak melanggawi. Ini disuruh si pulang, disuruh si A, si B. Tapi Allah kada ketuju, itu digawi, mundur kada jadi menggawi. Nah, itu satu. Yang kedua tadi dia cinta kepada orang semata-mata karena Allah. Yang ketiga dia sangat anti kepada kekafiran, sangat benci, sebagaimana bencinya dia kalau masuk neraka. Bila tiga hal itu ada pada diri kita, kita amalkan, kita akan dapat manisnya ibadah, dapat sorangannya. Jadi kadang-kadang kita mendapat manis ibadah itu dengan keterangan-keterangan, dengan karangan-karangan, tulisan-tulisan, sekadar tahu aja. Mungkin kita kadang mengamalkan itu, kita kadang dapat, kadang-kadang merasa sebujurnya yang kayak apa manisnya ibadah itu. Seperti dihikayatkan bahwasanya ada seorang yang mati pucuk, inin itu artinya orang yang imputin, menulis surat kepada kawannya dan meminta daripadanya kawan itu untuk menerangkan kepadanya akan kelezatan jima itu bagaimana. Lalu kawannya tadi menjawab, ini orang yang imputin ini hendak bertakun kayak apa kelezatan orang yang berhubungan suami istri. Lalu kawan tadi menjawab, sebenarnya jangan kawan itu, sebelum ini aku hanya tahu bahwa engkau dibalakkan dengan penyakit mati pucuk saja, imputin saja. Dan sekarang ini aku tahu bahwa engkau bukan hanya sekedar itu, tetapi ditambah lagi dengan penyakit bodoh. Dulu aku tuh kenal di jam tuh imputin, nah, sekarang bertambah jadi orang bodoh pulang. Karena kelezatan jima berhubungan suami istri itu hanya diketahui melalui rasa. Bila dicoba baru diketahui. Kada bisa diterangkan dengan kata-kata, dituliskan dengan tulisan kada kawa. Jikalau engkau belum pernah mencobanya, maka engkau sudah pasti tidak akan mengetahuinya. Hal ini tidak dapat diketahui dengan perkataan atau tulisan. Nah, jadi artinya nasihat Imam Al-Ghazali ini, kalau engkau hendak mendapatkan sesuatu rasa, maka amalkanlah ilmunya. Kadang hanya sekedar teori, kadang hanya sekedar keterangan-keterangan tanpa ada praktiknya. Nasihat ke-13, 4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salik, bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah. Wahai anakku yang tercinta, wajib ke atas orang yang salik menjalani jalan akhirah bahwa ia menyempurnakan 4 macam sifat ini. Pertama, i'tiqad yang benar, yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Maksudnya mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu pertama. Kalau orang hendak ma'rifat lawan Allah itu, ya bahasa nyamannya orang hendak jadi wali, itu pertama dulu mesti mempunyai akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, seperti yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam. Di daerah Jawa seperti yang diajarkan oleh para wali-wali sungo itu. Di Kalimantan seperti yang dibawa oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu akidah yang mereka ajar, yang mereka sebarkan adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah.
Pokoknya ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama kita bahari itu, nah, mereka datang, mereka sekolah di Mesir, mereka sekolah di Mekah, datang ke kampung kita, ajarannya pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu. Karena ajaran Nabi ada berapa, 70 lebih, nah, ada 70 macam kena aliran-aliran akidah ini. Satat cariku ummati, selagi akan terbagi-bagi umatku ini lebih dari 70 macam mazhab akidah. Hanya satu yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jadi timbul ada ajaran-ajaran apa, Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Wahabiyah, ada macam-macam, ada Syiah. Nah, jadi kalau hendak jadi wali, hendak jadi ma'rifat, dasarnya dulu mesti i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat jadi mana-mana, baik di Sumatera, baik di Pulau Jawa, baik di Sulawesi, orang-orang wali yang bakal keramat tuh pasti ya alirannya mesti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dengan pindah model-model macam-macam itu. Nah kedua, sesudah mempunyai dasar yang benar, akidah yang benar, kedua bertobat dengan tobat nasuha, sehingga ia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya. Sehingga dia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya dengan sengaja dan terencana itu. Dengan sengaja dan terencana. Ketiga, meminta halal daripada semua musuh dan makhluk sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Jadi lawan Allah kita minta ampun, kita bertobat, kita berjanji kada hendak macam-macam lagi. Nah, kemudian lawan makhluk-makhluk Allah yang pernah kita aniaya, kita selesaikan. Karena itu memasung kita daripada gerak, daripada jalan kita. Kalau kau maju kita dipasungnya oleh kezaliman-kezaliman kita itu. Jadi kezaliman kepada orang lain itu ada beberapa macam jenisnya. Ada yang disebutkan dengan nafsiyah, kezaliman nafsiyah, seperti menampiling orang, melukai orang, membunuh orang, mencelakakan orang. Nah itu kezaliman nafsiyah. Cara melepaskan diri daripada itu adalah tamkin nafsih, menyerahkan dirinya. Kada ada lain pada itu. Tamkin nafsih, menyerahkan diri kepadanya. Mau kita membunuh seseorang ya ke ahli warisnya, kita serahkan diri kita. Kalau kita menampiling orang, nah datangi orangnya, kita serahkan diri kita. Tawarkan tiga penawaran kepada orang yang kita aniaya itu. Satu, aku datang lawan nikam ini menyerahkan diri untuk 3 hal. Boleh engkau balas seperti apa yang kulakukan dengan engkau. Aku pernah menampiling hitam di kepala, nah tampiling di kepala aku. Dulu aku nampiling hitam tengah orang banyak, tampiling aku tengah orang banyak. Kalau hitam kada hakunnya itu, hitam boleh hendak bayar denda. Berapa hendak ikan ganti untung marahnya. Jadinya ya aku minta 1 juta aja lah bapak, nah bari 1 juta. Yang ketiga dibebaskan, nah, diridha akan dimaafkan. Nah jadi 3 hal itu kalau kita pernah menganiaya diri orang. Nah bila itu belum kita lakukan, kadang mau maju, tak kurung diri kita dengan kezaliman itu, kadang mau maju. Amaliyah kayak apa aja banyaknya tertahan, kata kau masuk karena dipasung oleh kezaliman itu. Nah yang kedua yang bersifat irdiyah. Irdiyah ini pribadi orang. Nah, kita menghinakannya, kita menggibahnya, kita memfitnahnya. Nah, itu mesti diselesaikan juga. Kalau hendak jadi orang salik, hendak jadi orang yang berjalan menuju jalan akhirat, itu mesti diselesaikan. Kalau kita menggibah seseorang, menyebut
tentang inya yang benar ada, itu menyebut tentang sesuatu yang ada dan inya kada suka, gibah kan ngarannya itu. Nah, gibah ngarannya. Pertama kita ketahui dulu kira-kira ucapan kita itu sampai kada ke telinganya. Nah, sampai kada kira-kira. Dan kita menyambat ingin itu sampai kada ke telinganya. Nah, kalau nya sampai ke telinga, kira-kira sampai ke telinganya. Sebabnya aku menyambat ini tahu orang banyak. Ya, sampai ke telinganya. Nah, ini didatangi maka itu minta halal maka. Minta halal maka. Nah, kalau nya kada sampai ke telinganya, kira-kira kada sampai ke telinganya. Kenapa aku menyambat itu lawan si pulang itu mati. Siapa lagi nyampaikan gue nya? Nah, misalnya tuh kada sampai ke telinganya kabar itu. Ucapan kunang kada nyaman lawan ini tuh kada sampai ke telinganya. Nah, menurut sebagian ulama bila demikian halnya cukup minta ampun kepada Allahnya. Cukup minta ampun kepada Allah. Ini kada sampai juga ke telinganya. Yang kada sampai ke telinganya itu kan kita minta halal timbulnya sakit hati gini. Nah, jadi masalah pulang. Ini kada sampai juga lawan ini cukup lawan Tuhan kita minta ampun. Nah, yang kedua itu. Nah, yang kedua gibah itu pertama, yang kedua fitnah. Nah, fitnah ini lebih berat lagi. Ada orang yang kada bujur maling dipedahkan maling. Nah, ini minta ampunnya ini kalau kada sampai ke telinganya, kita memfitnahnya kada sampai. Nah, cukup aja kita cabut ucapan kita itu di hadapan orang yang kita fitnah itu siapa. Kita memfitnah si A di hadapan si B. Jadi kita B, si A itu maling. Padahal ada maling kadainya. Nah, ini kira-kira kada sampai lawan si A. Nah, cukup kita datangi si B, semalam aku mandakan A maling itu kada bujur sekalinya. Nah, cabut perkataan itu. Nah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yang bersangkut paut dan makhluk masalah maliyah, masalah harta. Nah, harta ini kembalikan barangnya kepada yang berhak itu. Kembalikan barangnya kepada yang berhak. Kalau barangnya sudah habis, ganti dengan gantiannya. Kita bisa mengambil untuk orang dimakan kan habis, tuh beli jangan lagi untuknya. Di barang mau untuk dua pada sebiji. Pada sebiji. Nah, kemana beli jangan sudah habis. Nah, kayak bila minum kayak makan sedikit pada dua. Nah, di huruf P makan sedikit untuk bayar berapa untuk dua. Nah, semalam dua pada sebiji, hari ini lalu berbalikannya. Nah, mengganti ini tuh. Nah, apabila hal ini kada bisa dilaksanakan karena ketiadaan orangnya, kita pernah menyakiti orangnya hilang kemana, kalau dicari lagi. Kita pernah menggibah, memfitnah, sekarang orangnya hilang kemana, kada lagi. Kita pernah mengambil hartanya, nah sekarang orangnya hilang. Nah, untuk yang pertama urusan nafsiyah ini, orangnya kada ada, ahli warisnya pun kada ada juga. Nah, pribadi sama, orangnya kada ada juga, kita sambati bunga itu kada ada lagi orangnya. Nah, ini hanya kita melakukan doa kepada Allah. Nah, satu, kita melakukan doa kepada Allah agar di akhirat orang itu meridai kita. Nah, satu. Yang kedua, perbanyaklah berbuat kebaikan atas nama dirinya. Yang ketiga, doakanlah selalu dia dengan doa kebaikan dan istighfar. Nah, itu. Nah, jadi misalnya kita menggibah orang, memfitnah orang, orangnya nak didatangi kada ada lagi, sudah meninggal dunia. Lalu kita mohon lawan Tuhan, ya Allah, hamba pernah menggibah orang itu, hamba nak minta maaf, orangnya sudah kada ada lagi, maka bukakanlah dia agar bisa memaafkan hamba di akhirat kelak. Dan yang kedua, berbuat baiklah kepadanya. Berbuat baik kepadanya artinya kalau kita bersedekah, mudah-mudahan pahala sedekah ini sampaikan Allah kepadanya. Kalau kita membaca Fatihah, membaca Quran, mudah-mudahan pahala ini disampaikan Allah kepadanya. Nah, yang ketiga, doakan kebaikan dan mintakan ampun kepada Allah terhadap dia.
Bila itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, di akhirat kita akan dipertemukan Allah, dan Allah akan membujuk inya supaya meridai kita. Masa bujur-bujur lagi dilakukan itu, dilakukan bujur-bujur. Di akhirat kita akan dipanggil oleh Allah, dipanggil orang itu. Nah, ya Tuhan nih, nah, dalam dunia ini pernah menyambet tikam ini sudah minta ampun, ini minta ikam kada lagi. Tapi ini berbuat baik lawan ikam, mendoakan ikam, menghadiahi ikam, macam-macam. Nah, maafi gitu Tuhan ini, maafi. Nah, Tuhan menyuruh supaya inya memaafi karena dalam dunia kita selalu berbuat baik kepada inya tadi. Nah, kalau maliyah kayak itu juga harta orangnya kada ada lagi, kalau ahli warisnya ada, unjuk no ahli waris. Kalau masalah pribadi dia kada kawaan ahli waris. Kita menggunjing abahnya mati, datangnya ahli waris, kada kawa. Ahli waris kada berhak memaafkan itu. Nah, lain harta. Kalau harta waris ada hak. Jadi kita menzalim harta orang yang sudah wafat, nah ahli warisnya kita berurusan. Aku pernah membunguli abaikan dulu, nah ini. Nah, sekarang aku ganti. Nah, kisahkannya kayak itu. Atau kalau masalah harta. Nah, jadi ini hal-hal yang dilakukan oleh orang yang hendak salikin, hendak menuju Allah. Ini pondasi. Ini sebelum kita melakukan amaliyah suluk, sebelum mengamalkan amaliyah suluk, yang lebih dahulu kita kerjakan mengatur pondasi dulu. I'tikad kita bujurakan dulu supaya jadi i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Dosa-dosa kita lawan Allah minta ampun, lawan hamba Allah kita beriskan. Nah, yang keempat, mempelajari ilmu syariat untuk dapat menunaikan segala perintah Allah Ta'ala, dan juga mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat nanti. Nah, hanya belajar ilmu syariat, ilmu ibadah tuh kayak apa supaya sah dulu. Nah, belajar sembahyang kita ini supaya jadi sah, puasa kita supaya sah, zakat supaya sah, kayak apa dulu. Nah, kita pelajari sembahyang kita supaya sah kayak apa. Sudah nih tuh. Nah, kemudian kita belajar pula kayak apa supaya sembahyang nang sah ini diterima oleh Allah. Karena banyak nang sah tapi kada diterima oleh Allah. Artinya sembahyang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kada ada nilai pahala di sisi Allah. Nah, jadi belajar pula ilmunya kayak apa supaya sembahyangnya bukan hanya sah tapi diterima di sisi Allah. Diterima. Nah, itu ada pula ilmunya. Jadi sembahyang supaya diterima Allah kayak apa? Nah, contohnya tempatnya tempat nang halal, pakaian yang kita pakai pakaian nang halal, dalam perut kita jangan ada nang haram. Nah, sembahyangnya mesti ikhlas karena Allah. Nah, itu contoh-contoh supaya amalnya diterima oleh Allah. Nah, yang ketiga, supaya amal yang diterima Allah ini jangan hilang. Jangan gugur sebelum kita bertemu Allah. Sebelum bertemu Allah. Ada orang yang sembahyangnya sah, sembahyangnya diterima Allah, tapi belum meninggal mati, amalnya sudah hilang dahulu. Nah, amalnya hilang. Kenapa amalnya bisa hilang? Nah, contohnya satu dengan murtad. Nah, murtad. Bila kita murtad tuh semuaan guguran dah, amal kayak apa aja genalnya guguran. Bah Islam bahasa kan kita bulik lagi nih tuh. Kan kita bulik lagi. Sembahyang setiap malam 100 rakaat berpuluh-puluh tahun, puasa, bersedekah, zikir, baca Quran, menuntut ilmu, sekalinya bermurtad. Nah, artinya mengucapkan kata-kata yang murtad atau berbuat sesuatu perbuatan yang murtad atau mengetikatkan sesuatu i'tikad yang murtad. Murtadlah inya. Nah, dengan murtad ini amalan yang berpuluh-puluh tahun tadi jadi hangus. Walaupun kita berislam bahasa, kan kita bulik lagi nih tuh. Bahasa pulang mulai situ. Nah, jadi dijaga bujur jangan sampai murtad itu terjadi pada diri seorang yang beriman. Yang kedua seperti apa lagi? Seperti riya. Nah, itu sama aja juga. Riya itu menggugur. Waktu beramal kita sah sesuai syarat rukunnya, diterima Allah. Tapi sudah kayaknya diriyakan. Padahal waktu beramal itu ikhlas. Sekalinya diriyakannya sudah beberapa tahun kemudian. Nah, diagakakannya melihat orang ada sembahyang misalnya 100 rakaat semalaman bersuara itu inting aku baris 1000 rakaat semalaman 20 tahun kayak itu orang bertakun kada apa kada. Nah, memenggakan dirinya, mengarayakan amalnya, makanya jadi gugur karena diagakakan amal ibadah itu. Nah, jadi ilmu itu nang
dipelajari sebelum kita masuk kepada jalan Allah. Ilmu supaya sah beribadah, ilmu supaya ibadah itu diterima oleh Allah, dan ilmu supaya ibadah yang diterima itu utuh sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ke-14 wasiat Imam Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala adalah dihikayatkan bahwa Al-Imam Shibli rahimahullahu ta'ala telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Imam Shibli misi guru 400, dan beliau juga berkata, aku telah membaca 4.000 buah hadis, kemudian aku pilih daripada bilangan itu sebuah hadis. 4.000 yang ku kaji hadis, satu hadis yang ku ambil, yang benar-benar aku amalkan akan dia, dan aku tinggalkan yang lain daripadanya, karena aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ini, dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraanku, dan telah terkandung di dalamnya satu hadis itu segala ilmu awalin, ilmu orang yang dahulu, dan ilmu akhirin, ilmu segala orang yang kemudian. Maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengannya satu hadis itu. Nah, hadis itu ialah sebuah hadis yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya. Hadis itu berbunyi, i'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih, wa'mal linnar biqadri sabrika alaiha. Artinya, bekerjalah untuk duniamu sekedar mana engkau akan tinggal di dalamnya, dan beramallah untuk akhiratmu sekedar mana engkau berada di sana. Nah, sebutin itu dulu. Beramallah untuk dunia sekedar kita tinggal di dunia, bekerjalah untuk dunia sekedar kita hidup di dunia, bekerjalah untuk akhirat sekedar lamanya kita diam di akhirat. Kalau kita amalkan itu, berarti aktivitas kita sehari-hari banyak urusan akhirat. Karena apa? Karena kita bakal lawas diam di sana. Nah, otomatis persiapan kita banyak mengarah ke sana daripada dunia yang ada lawas ini. Paling lawas kita 100 tahun. Paling lawas sudah wahidi bilang gak ada lagi umur 100 itu. Di akhirat, maka ada kisah lagi lawasnya, salawasan dah. Nah, jadi bekerja kita di dunia ini, waktu kita 24 jam sehari. Berapa jam kira-kira untuk nangsakan umur 100 tahun nih? Berapa jam kira-kira nangsakan umur selama-lamanya itu? Nah, kita lagi membagi. Nah, berarti dalam dunia ini aku cukup 3 jam sehari bekerja. Karena kan ada lawas juga diam di sini. Nah, 10 jam kayaknya aku sagan di akhirat sana. Sisanya sagan guring, istirahat ke apa lagi. Nah, jika itu maka jadi porsi nang bujur tuh, porsi nang bujur. Kita diam di sini sekian tahun, persiapan kita cukup 3-4 jam sehari mau urus itu. Persiapan itu yang bakal hidup jutaan tahun kada habis lagi. Nah, itu tentu banyak waktunya untuk menyiapkan yang banyak itu. Nah, sabuting itu. Ini dunia artinya bekerja juga, cuma sekadar kita diam di dunia. Amun kita urusan dunia berhari-hari, urusan akhirat sejam-jam lagi, nah itu terbalik ngarannya. Terbalik. Urusan dunia 10 jam ada sehari kita mau urus dunia ini. Padahal pacang kali lawas kita tinggalkan nih. Urusan akhirat yang bakal selama-lamanya di jumlah paling-paling sejam. Sembahyang zuhur 10 menit, sembahyang asar 10 menit itu lawas benar sudah. Lawan sunat-sunatnya itu. Nah, maghrib bisa dia basakan sejam semuaan atau 3 jam semuaan, lawan tahajud semuaan segalanya. 3 jam untuk akhirat, 10 jam untuk dunia. Nah, terbalik itu. Dibalik, mestinya nanti 3 jamnya untuk urusan dunia, nah 10 jam untuk akhirat. Maka itu mestinya. Nah, dan beramallah karena Allah sekedar mana engkau berhajat kepadanya. Beramallah, berbaktilah kepada Allah sekedar mana engkau berhajat kepadanya. Apakah kita berhajat benarkah lawan Tuhan ini, atau kada tapi berhajatkah? Di lawan Tuhan kita berhajat benar, banyaki amal lawan Tuhan, kebaktian kita, taat kita. Di lawan Tuhan kada tapi berhajat, kurangi beramal. Kalau perlu kada coba amal lagi, lawan Tuhan kada berhajat juga. Nah, jadi beramallah kita kepada Allah sekedar seapa hajat kita kepada Allah. Amal kita menganggap Allah itu full hajat kita kepada Allah, nah tentu ibadahnya pun full kepada Allah. Kan manusia kita ini kada sama
berhajatnya kepada Allah. Nah, nggak ada sama. Ada orang semuaan menggantungkan hidupnya dengan Allah. Semuaan digantungkan hidupnya dengan Allah, kada bisa lepas daripada Allah. Nah, orang seperti ini tentu hatinya, ibadahnya akan selalu kepada Allah. Ada orang-orang nantinya kada tiba hajat lawan Allah, berdoa atau kulir berdoa. Nah, ini orang kada tapi parlo lawan Allah. Tentu orang macam ini ibadahnya sedikit juga. Ini diperluakannya kawan, diperluakannya keluarga, diperluakannya atasannya, pimpinannya. Kalau Allah tuh ya nomor jauh lah. Nah, maka hidupnya orang ini untuk keluarga, untuk kawannya, untuk pimpinan, untuk Allah sedikit. Karena ini menganggap perlu kepada Allah sedikit. Nah, itu. Yang ketiga, buatlah sembarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka, sekedar mana engkau sabar menahan siksaan. Ayo coba buat maksiat, buat ya maksiat. Amun anggaran tahan masuk neraka, ada apa-apa? Buat maksiat. Muntung menggibah, muntung berdusta, yang tahan aja di neraka. Jangan tahan lagi di neraka, perbuatlah maksiat artinya. Kamu kada tahan, jangan hendak maksiat. Dan buatlah sembarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka, sekedar mana engkau sabar menahan siksaan itu. Ada salah seorang ulama sufi, biasanya setiap aku hendak maksiat, punya layar di lampu. Ini ada hendak maksiat, kuligit di lampu. Kupakakan tangan, bila aku kada tahan, ada jadi aku maksiat. Jadi bila hendak maksiat, likit lampu, tahan kada tangan di lampu itu. Bila kada hangus, gawi ya maksiat kada apa-apa. Bila anggaran hangus, kada usah. Karena api itu lebih panas lagi dari api lampu beberapa puluh kali lipat, ratus kali lipat panasnya. Mun api yang halusnya sudah kelupuk-kelupuk kita, apalagi api di sana. Nah, ini sebelum hendak maksiat, coba yang rokok tangan tahan ada. Bila tahan ya gawi. Nah, itu artinya buatlah sebarang amalan maksiat ke haram ke gawi aja, sekedar mana engkau sabar menahan siksaan neraka itu. Wahai anakku yang tercinta, ujar Imam Ghazali, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Ini hadis cukup. Ini dari Imam Shibli, aku sudah membuka 4000 hadis. Hadis ini aku ambil satu cukup sudah. Cukup ini hadis satu. Bahwa aku bekerja untuk dunia, sekedar apa lawasnya aku hidup di dunia. Aku beramal untuk akhirat, sekedar apa lawasku di akhirat. Aku berbakti kepada Allah, sekedar berhajatnya aku kepada Allah. Yang ketiga, aku akan berbuat maksiat bila aku mampu menahan azab api neraka.